Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesi Herdianika Hedir SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020 saya akan melakukan uji kinerja dan ini adalah identitas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat ya. Semangat. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Ya, amin. Nah, saya lihat kelasnya masih kotor. Mana tangan kirinya? Ayo tunjukkan tangan kirimu. Ya, nah selain kita menjaga kebersihan badan, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Ayo berdiri semuanya. Dilihat bawah bangkunya masing-masing. Kalau masih ada sampah, silahkan tangan kiri mengambil sampah, kemudian taruh di tempat sampah. Ayo, tangan kiri, jangan pakai tangan kanan, tangan kiri. Nah, silakan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Nah, saya absen dulu ya. Hari ini yang masuk adalah absen. Nah, oke. Ahmad Toheri, Alivia, Anggi, ada ya. Dewi, Dimas. Kenapa? Ada aku masuk tapi di bawah tapi nggak tahu. Oh iya. Ijen ya. Oke. Fatima, Dina, ada ya. Iqbal, Mia, Tegar, Arifin. Nggak masuk bu. Apa? Takib. Sakit apa? Suratnya mana suratnya? Niken, Novi, ya, sudah ya. Nah, jadi nanti yang sakit, nanti teman yang terdekat silakan ini ya, dilihat ya pokoknya. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang apa? Siapa yang bisa? Ya. Silsilah keluarga. Berarti kalau ada silsilah keluarga itu berarti tentang pewarisan di dalam
silsilah keluarga. Jadi kalau ada silsilah keluarga yang pertama ada siapa? Ada kakek, ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, jadi kalau kita lihat ada kakek, ada bapak, kemudian turun lagi pewarisan, ya. Jadi yang kalau kita kaitkan dengan materi pewarisan pemrograman berorientasi objek, maka siapa yang menjadi induk kelasnya? Ya, kakek. Kemudian yang anak kelasnya siapa? Ya, Gina. Bapak, anak, cucu. Ya, betul sekali. Berarti dari kakek dia mewariskan 3 anak kelas. Ya, yaitu bapak, kemudian anak. Bisa jadi nanti ada cucu. Nah, jadi kelasnya kalian bisa menentukan sendiri siapa yang menjadi induk kelas, kemudian siapa yang menjadi anak kelas. Nah, berarti siapa yang bisa menjawab prosedur pewarisan pemrograman berorientasi objek? Ya, Diturunkan menjadi anak kelas. Nah, seperti itu. Nah, berarti jadi kalian motivasi dalam jurusan RPR itu kita belajar tentang pemrograman. Ya. Nah, jadi meskipun kalian berdiri sendiri, seorang programmer misalnya ya, itu bisa membentuk sebuah pemrograman. Ya. Jadi tetap semangat ya kalian belajar pemrograman ya. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu tentang pewarisan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu Google Classroom. Boleh kalian lihat di HP-nya sendiri atau bisa lihat di tampilan di depan ya. Nah, Ibu mau cek dulu. Jadi selain absennya secara luring, Ibu juga memberikan sebuah absensi kehadiran melalui Google Classroom. Jadi ada 2. Kita pembelajarannya kan secara daring dan luring, ya. nah kita perhatikan Google Classroom. Ini kelas 11 RPR 2 ya. Nah, di sini kita lihat absensi dulu. Nah, absensi untuk hari ini. Nih, ayo. Masih 13 orang yang absen, ya. Ada batas waktu untuk absensi yaitu hari ini jam 4. Jangan lupa absen. Karena kalau tidak absen tetap Ibu anggap alfa, ya, atau tidak ada keterangan. Nah, jangan lupa absen. Kemudian ada materi ya hari ini. Nah, ini materinya bisa kalian unduh sendiri untuk bahan ajar. Ya. Nah, ini ya. Ini untuk diunduh. Nah, kita masuk ke materi hari ini. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah tentang menerapkan konsep pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian kita melihat apakah ada hubungan antara kelas dengan pewarisan itu. Ya. Kemudian indikator yang harus dicapai ya pada hari ini yaitu menganalisis keterkaitan antara kelas dan pewarisan dalam pemrograman berorientasi objek, kemudian menguji program aplikasi yang telah kalian buat.
tentang pewarisan itu sendiri. Nah, jadi setelah indikator kita sudah capai, berarti tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran, maka kalian dapat menjelaskan keterkaitan antara kelas dan pewarisan dalam PBO, kemudian menerapkan prosedur pewarisan yang benar itu dalam PBO ya, kemudian menguji aplikasi yang telah kalian buat. Nah, ya bisa dipahami? Paham ya? Jadi intinya kalian hari ini belajar tentang prosedur pewarisan dalam pemrograman. Ya, seperti itu ya. Nah, apa saja prosedur pewarisan? Ya, boleh. Ya. Apa namanya dah? Ibu lupa. Siapa? Sadatul. Ayo. Apa saja prosedur dalam pewarisan itu? Induk kelas, anak kelas. Ya, sama seperti yang kalian sebutkan tadi, silsilah dalam keluarga. Ya, jadi dalam sebuah pewarisan yang pasti ada kelas. Ya, yang pasti ada kelas. Nah, kelas di sini dibagi menjadi dua. Ya, yang terdiri dari parent class atau disebut induk kelasnya, awal kelasnya. Ya, kemudian menurunkan subkelas atau anak kelas. Ya, paham ya? Sudah bisa dipahami tentang pewarisan? Ya. Nah, kemudian dalam pemrograman pewarisan, kata kunci yang digunakan dalam mewariskan itu adalah kata extend. Ya, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ya. Apakah dalam pewarisan harus lebih dari satu kelas? Kalau pewarisan berarti harus ada lebih dari satu kelas. Kalau misalnya dalam suatu kelas tidak mewariskan apa-apa, apakah bisa disebut pewarisan? Tidak. Nah, jadi kalau kalau sebuah kelas mau mewariskan sebuah anak kelas, berarti harus ada lebih dari satu kelas. Paham ya? Jadi sudah bisa digambarkan tentang pewarisan ya? Bisa ya? Paham ya. Lanjut. Nah, jadi keterkaitan kelas dan pewarisan itu pewarisan disebut dengan inheritance. Jadi istilah pewarisan adalah inheritance, yaitu proses penurunan kelas satu atau lebih dari pewarisan kelas. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kelas dapat mewariskan ke anak kelasnya. Jadi induk kelas bisa mewariskan ciri-ciri atau karakter ke anak kelasnya, sama seperti bapak kalian. Ya, bapak kalian mempunyai misalnya sifat baik hati, itu bisa jadi diturunkan ke anak kelas, gitu ya. Atau bisa jadi tidak diturunkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebuah inheritance itu adalah struktur dalam kelas sebuah pemrograman, ya. Kemudian, nah, kelas yang menerima atau turunan itu adalah disebut dengan subkelas atau anak kelas. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang ya? Bagaimana jika mewariskannya hanya dari induk kelas kepada anak kelas saja? Dari induk kelas diturunkan ke anak kelas. Yang diturunkan apanya? Karakternya. Ya. Kalau
Kalau mau menurunkan itu bisa beberapa karakter atau semuanya diturunkan ke anak kelas. Gitu. Ya, jadi misalnya kamu mempunyai induk kelas, kemudian diturunkan ke anak kelas. Itu misalnya hanya satu karakter yang mau diturunkan, boleh, itu bisa disebut sebagai pewarisan. Ya. Jadi ada beberapa karakter yang diturunkan dari induk kelas ke anak kelas. Ya, berarti sudah paham. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah materinya Ibu jelaskan, kita lihat video tutorial untuk praktek hari ini. Ya. Boleh silakan video tutorialnya kalian unduh di Google Classroom. Di situ sudah Ibu upload, bisa diunduh. Ya. Ini cara pembuatan Java filenya. Nama kelasnya. Ini nama. Ini cara pembuatan kelasnya. Jadi foldernya disatukan ke folder pewarisan. Kemudian nama kelasnya sesuai dengan nama programnya. Jadi ada bapak, ada anak, kemudian bapak, anak. Cara membuatnya kalian klik tanda plus, ya, tanda plus. Semua ya, sudah di-download. Modul PDF, kemudian video tutorial. Nah, itu kan sudah di-download. Nanti itu bisa ditayangkan ulang, terus dibaca lagi modulnya. Nah, adakah pertanyaan setelah kalian memperhatikan video tutorial yang tadi? Ya, Dina. Kalau misalkan ada satu kata yang error gitu, itu gimana cara mengatasinya? Cara melihat apa yang salah? Kalau kalian kan awal-awal pembelajaran kan sering menggunakan komputer. Sekarang kalian mau menggunakan HP. Nah, sebenarnya penulisannya itu sama. Cuma kalau kalian misalnya ingin tahu errornya ya di mana? Kalau di Creator di laptop kalian kan di bawah itu kan sintaks errornya. Sama kalau di HP itu di bawahnya juga. Cuma memang kekurangan dari HP ini, dari aplikasi aplikasi Java berbasis smartphone itu, kalau satu program yang dituliskan itu harus diselesaikan hingga selesai, hingga komplit muncul ya outputnya. Kalau belum itu tidak bisa lanjut ke program selanjutnya. Jadi harus diselesaikan, benar-benar diselesaikan. Ya, jadi kalau ada yang error, ya program yang itu diselesaikan hingga outputnya muncul gitu. Baru melanjutkan ke program berikutnya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Kalau tidak ada, kalian lanjut praktek ya. Di dalam Google Classroom itu ada dua yang harus dikerjakan. Nah, yang pertama di sini ada diskusi modul. Nah, diskusi di sini adalah kegiatannya kalian saling berkomentar, saling memberikan pendapatnya. Ya. Nah, jadi boleh kalian diskusi ini saling berkomunikasi dengan temannya terlebih dahulu, boleh. Atau kalian langsung saya mau menjawab Bu, tidak apa-apa, silahkan. Yang jelas ya, meskipun kalian individu, tapi tetap pengumpulannya secara individu.
individu. Ya. Nah, itu diskusi. Nah, ini sudah ada 5 orang yang menyerahkan tugas diskusi atau yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi. Ya. Kemudian selain itu ada tugas praktek. Sini. Nah, ada lembar kerja peserta didik. Ada lembar pekerjaan ini LKPD ya, kalau kita sebut aja lembar kerjanya adalah LKPD. Nah, di LKPD di sini ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian tes tulis, ya, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan. Ya. Yang kedua itu tentang praktek yang sesuai video tutorial. Nah, itu dikerjakan juga. Kemudian ada penilaian sikap, yaitu antar teman dalam kelompoknya masing-masing. Jadi saling menilai sikapnya, ya, gitu ya. Nah, dari LKPD ini ada langkah-langkahnya, langkah-langkah pengumpulan tugas. Jadi praktek ya, kalian kan menggunakan HP. Nah, hasilnya setiap prosesnya itu di screenshot, kemudian ditempel di Microsoft Word lembar kerjanya, kemudian dikirimkan kembali ke Google Classroom. Nah, seperti itu. Yang barusan kan sudah praktek 1 tentang video tutorial. Nah, yang di LKPD ada praktek lagi. Nanti untuk khusus di rumah tugasnya. Jadi pengumpulannya secara daring, secara online, dikumpulkan ke Google Classroom. Tugasnya tetap tugasnya tetap kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, tapi pengumpulannya tetap individu. Nah, jangan lupa di screenshot hasilnya, kemudian dimasukkan ke sini. Ada analisis, ada kesimpulan. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang lembar kerja prakteknya dan tugasnya? Sudah jelas ya? Kemarin ya. Tugas yang di bawah yang ini. Yang kotak-kotak. Oh, itu tentang ini. Oh, ini tentang rubrik penilaian praktikumnya. Ya, jadi misalnya kalian pada saat praktikum ya, jadi dari persiapan, ada proses, ada hasil. Kalian ini aja penilaian sikap yang diisi, kemudian prakteknya ini hasil praktikum, kemudian menjawab soal-soal. Itu ya, ini kan programnya. Nah, ini sudah itu aja. Ya, kalau penilaian prakteknya ibu yang menilai ya. Kenapa? Kalau ada yang sudah mau dikumpulkan lebih cepat, boleh, tidak apa-apa. Pokoknya batas pengumpulannya itu nanti malam jam 9 ini batasnya. Ya, dikirimkan ke Google Classroom. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi tentang tugas praktek? Gak ada. Kalau di dalam pemrograman Java itu adalah package, disebut package. Ya. Nah, ini sudah ke dalam kelasnya. Program yang pertama untuk kelas Bapak, ya. Untuk kelas Bapak.
subscribe ya di YouTube ya. Video tutorialnya. Nah, dari praktek yang tadi yang barusan, praktek pembuatan pewarisan, pemrograman pewarisan, adik-adik yang sudah selesai. Oke, Gina. Bisa ditampilkan ke temennya ya, nanti biar temennya yang belum masih ada waktu untuk pengumpulan ya. Dikumpulkan ke Google Classroom. Ini ya. Hasilnya melalui screenshot ya. Mana sih filenya? Ini dilihat hasil dari Gina ya. Nah, ini hasil screenshotnya. Oh, ini yang program berapa ini Gina? Program 1. Ya. Ini anak. Oh, ini program yang anak yang terakhir. Ini yang anak kelas ya. Nah, di sini kan ada. Nah, ini ya kelihatan ya. Ini programnya. Biar ibu yang dapat, yang geser-geser. Yang ini program coding anaknya, terus ini udah komplit tapi belum menghasilkan apa-apa. Yang ini Bapak, codingnya di sini, hasilnya di sini udah komplit, terus menghasilkan di sini. Hasil pewarisannya udah di sini, soalnya di sini udah komplit, codingnya ini di sini. Ya, beri tepuk tangan. Ya, jadi ada 3 file tadi ya, Gina ya. 3 file untuk Indoclass-nya yaitu bapak.java ya. Kemudian dia mewariskan ke anak kelas yaitu anak.java. Kemudian yang terakhir hasil pewarisannya ditampilkan ke file bapak anak.java. Nah, ini sudah prosesnya komplit. Kemudian dia menampilkan atau mewariskan karakter bapak yaitu jumlah tangannya 2. Kemudian berjalan, kemudian jumlah kaki 2 dan bisa berdiri. Nah, di situ semuanya diwariskan oleh Indoclass ke anak kelas. Nanti diunduh filenya, kemudian dikerjakan prakteknya. Ini yang tadi yang pewarisan yang video tutorial itu juga masuk ke dalam laporan ya, laporan LKPD. Kemudian di lembar kerja juga ada tugas membuat pewarisan ya, yaitu tentang silsilah struktur kelas. Nah, jadi kalian harus menentukan induk kelasnya siapa, kemudian anak kelasnya siapa, seperti itu ya. Ya, oke. Nah, jadi materi hari ini sudah selesai semuanya. Prakteknya juga Ibu sudah jelaskan. Jadi kesimpulan apa yang didapat hari ini, pelajaran hari ini? Jadi setelah kalian mengikuti rangkaian materi, kemudian praktek melalui video tutorial dan langsung ke handphone kalian, ke smartphone-nya kalian. Jadi pelajaran apa yang didapat hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa maju aja ya? Maju aja. Maju aja. Maju. Ya, jadi saat ini temannya mau menjelaskan materi apa kesimpulan hari ini. Di sini ada apa? Ya. Kesimpulannya, yang pertama, pewarisan suatu kelas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Kesimpulan yang kedua, pewarisan terdiri dari induk kelas dan objek anak kelas atau superkelas dan subkelas. Ya, betul ya. Jadi hari ini
pewarisan. Kita tahu tentang induk kelas dan anak kelas. Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Anita. Ayo, hari ini lagi yang bisa didapatkan. Ya, Saleh. Alhamdulillah kamu pinter semua. Kesimpulan pada hari ini yaitu keterkaitan kelas dalam pewarisan, yaitu membuat suatu hierarki kelas yang mana kelas yang diturunkan disebut induk kelas atau super kelas, sedangkan yang menerima disebut kelas anak atau subkelas. Tidak semua karakter pada kelas induk dapat diturunkan pada subkelas. Ya. Ya. Terima kasih. Adakah yang mau ditanyakan lagi dari materi dan tentang praktikumnya? Tidak ada. Sudah jelas semuanya ya? Alhamdulillah pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kalian juga paham. Ya. Jaga kesehatan ya. Hati-hati nanti kalau pulang. Ya, Bu. Bulan jam berapa, Bu? Ya setelah bel nanti pulang ya. Ya. Oke. Sudah Ibu Hairi aja ya. Ya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada.